Kalau gue masih, tetapi pidatonya sekarang harus lebih formal. Kalau dulu kan kita tinggal begini-begini aja udah, yang penting semangat anak-anak muncul kan gitu aja. Nah sekarang udah nggak bisa begitu-begitu, udah saya ditegur sama Pak Presiden supaya diturunkan sedikit intonasinya gitu Presiden. Kayaknya kalau setahu saya semakin orang itu mengerti agama, semakin soleh ya kayaknya dia itu tercermin kok ke perilakunya dan nggak aneh-aneh gitu, nggak terus malah jumawa gitu, nggak malah semakin semakin merendah gitu dan aduh gitu deh pokoknya ya, dan nggak ada tuh yang sampai yang sok bener, sok nggak ada yang kayak gitu, malah justru jadi pemahaman saya yang orang awam ini Islam itu kalau memang orang tahu tentang agama itu akan tercermin ke perilakunya gitu. Kalau apa istilahnya akhlakul karimah ya gitu sih kalau menurut saya sih Mbak. Terus kalau anak-anak sih memang dari awal mulai dari sekarang lah ya, sejak mereka kecil tuh saya selalu menekankan tentang memberitahu mereka bahwa kita itu sangat beragam dan tidak sama. Jadi menghargai ketidaksamaan itu wajib buat mereka gitu ya dari kecil gitu. Karena ini saya percaya banget value-value ini akan mereka bawa sampai nanti kan pada saat mereka keluar dari rumah di kehidupan mereka nanti kan gitu. Dan ini kalau menurut kami krusial sekali gitu. Karena nanti begitu dia keluar dari rumah yang akan mereka temui begitu banyak ragam budaya, agama segala macam, orang-orang dengan segala macam tipikal dan karakternya. Jadi mereka nggak akan shock lagi gitu ya, pikir saya sih, cuma sesimpel itu aja sih. Dan kalau pemahaman saya, keyakinan saya percaya kalau misalnya dari kecil kita sudah menanamkan hal ini, insya Allah di kemudian hari pada saat mereka sudah dewasa tuh nggak akan deh nambahin konflik yang sama gitu untuk hal ini ya gitu loh. Jadi sedikit kita akan membantu dalam konflik prevention lah dalam masalah ini ya gitu, nggak nambahin gitu loh di kemudian hari. Itu aja sih. Bentar, ini ya. Tadi ada satu hal sih yang sebenarnya masih bertanya. Ngomong-ngomong anaknya berapa sih? 4. Oh 4. Yang barep umur berapa? 16 kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, terus kelas 5 SD, kelas 5, terus kelas 3 sama TK besar. Aduh, masih rame nih. Rame. Laki perempuan? Hah? Cewek semua. Biasa. Jadi saya juara pertama. Ganteng sendiri nih. Ganteng sendiri nih Mas Ali, nggak ada saingan nih sementara. Yakut sebagai seorang Gus, anak Kiai, ya punya seorang istri seperti Mbak Eni yang pinter juga dan punya anak-anak perempuan gitu ya. Yang tentunya pasti aku sepertinya pasti Gus Yakut dukung pendidikannya. Tapi gimana sih dari kacamata seorang Gus gitu ya, mendukung perempuan-perempuan ini untuk bisa berdaya gitu, untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa untuk bisa berdaya gitu, untuk bisa berdiri sendiri dan berdaya gitu ke depannya gitu, sebagai seorang perempuan. Iya, jadi sebenarnya yang paling prinsip itu kebebasan sebenarnya. Sebenarnya bagaimana memberikan kebebasan pada mereka ini, ya termasuk istri untuk berekspresi, melakukan apapun yang dia inginkan selama itu positif ya. Dengan begitu saya kira ini menjadi dorongan yang paling penting untuk dia bisa berdaya. Perempuan-perempuan bisa berdaya untuk diberikan kesempatan itu sebenarnya. Kebebasan dan kesempatan ini yang paling penting untuk membuat perempuan berdaya. Saya ini belajar dari orang tua sebenarnya. Orang tua saya itu dalam hal sekolah misalnya, itu membebaskan ke semua anak-anaknya untuk memilih, terserah. Kamu mau sekolah di sekolah umum, mau ke pondok pesantren, terserah. Gitu. Yang penting kamu bertanggung jawab atas pilihan-pilihanmu. Itu orang tua saya. Maka kalau dalam keluarga saya, itu kakak saya yang pertama itu, Pak Yahya itu, dia sekolahnya di sekolah umum, tapi juga di pesantren. Pesantrennya harus keluar kota gitu, pesantren ke Jogja. Saya memilih sekolah umum, pesantrennya di rumah sendiri. Jadi enak, makan selalu enak gitu. Kalau pesantren harus keluar, makanya susah. Makanya saya badan saya gede itu karena memang memilih mondok di rumah sendiri. Saudara-saudara saya yang lain ada yang memilih hanya mondok tok, nggak pernah sekolah. Adik saya itu, adik saya 2 adik di bawah saya ini, dia nggak memilih sekolah, dia nggak mau sekolah, dia maunya di pesantren aja. Dan itu dibiarin aja sama abah.
Jadi nggak apa-apa, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Nah ini saya kira yang menjadi modal saya juga untuk ke keluarga ini, ke istri dan anak-anak. Ya silahkan, kamu melakukan apa saja silahkan, selama itu baik dan kamu bisa mempertanggungjawabkan apapun yang menjadi pilihan dan yang kamu kerjakan. Termasuk ketika dulu istri saya ini kerja di bank dia dulu. Dulu kerja di bank. Sebelum jadi istri. Ya kita udah terserah, kalau kamu mau kerja artinya kita akan terpisah jarak, karena aku di Rembang, dia di Semarang. Nah, kalau mau kita sama-sama ya salah satu harus mengalah, dan aku nggak mungkin situasi waktu itu ya. Ada sebuah situasi yang tidak mungkin saya keluar dari Rembang, dan akhirnya dia memilih untuk yang mundur dari kerjaannya dan sama-sama di Rembang. Jadi kayak begitu. Jadi semua kita diskusikan, semua kita bicarakan dan cari solusi yang terbaik. Dengan memberikan, ya tentu saya juga minta juga kebebasan ke dia, karena tahu sendirilah, posesif ini posesif. Bom. Saya seringkali memberdayakan dia, tapi dia nggak pernah memberdayakan saya itu. Itu masalahnya Gus, itu betul itu. Selalu minta diberdayakan tapi nggak memberdayakan. Ya, betul. Jelas ini. Sepakat. Tapi itu pun juga harus sama-sama ya, kalau saya pikir ya Mas Ali, Mbak Samara ya. Jadi kalau misalnya tadi beliau ngasih saya buat kebebasan dan kesempatan buat apalah ya, do something for myself atau apalah ya yang positif gitu ya. Saya pun juga harus memilah dan memilih ya, karena bagaimanapun juga saya punya prioritas yang lain, maksudnya tentang anak-anak ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya untuk diri saya terus saya ninggalin anak-anak juga nggak mungkin. Jadi responsibility di sini pun seperti itu, harusnya mungkin konteksnya seperti itu ya. Jadi tetap ada skala prioritas. Artinya kalau saya sudah selesai dengan misalnya bisa mengkondisikan anak-anak, kemudian saya bisa berbuat sesuatu yang lain, baru saya lakukan, tentu saja atas izinnya ya. Itu sih kalau saya, jadi enak aja gitu ngapain gitu. Sebenarnya kayaknya dia juga sama aja deh kalau kita support, kemudian oke deh mau ngapain gitu ya. Dia keluar juga akan enak, kerjanya juga akan enak. So do I gitu ya. Kita pun juga sama, kalau udah dapat izin, terus kemudian saya juga sudah enak di rumah, ada support system, saya sudah mengkondisikan anak-anak dengan nyaman gitu ya, saya pun juga akan totally bisa berbuat sesuatu yang mungkin buat saya insya Allah semoga bermanfaat gitu aja sih, gitu aja Mbak Samara. Dia itu dulu jualan kain loh Sam, dia dulu penjual kain. Dia ini saya ini sudah jadi anggota DPR, tapi kan anggota DPR itu kan pasti terbatas ya, terbatas dengan segala macam aktivitasnya, penghasilannya terbatas lah. Saya mau jelas aja nih, terang aja. Hasilnya terbatas. Iya, karena aku harus ngurusi organisasi kan begitu. Oh iya, jadi gajinya dipakai buat organisasi. Nah itu. Kemudian dia menopangnya dengan jualan kain batik. Dia dulu jualan kain batik dia itu. Dan kain batik sekarang jual lukisan. Jadi untuk spray kasur bahkan nggak dijual makanya. Gitu banget ya ampun. Tahu gitu kita dulu inget ini saya dapat ide ini, mungkin Samara ini harus mulai jualan juga ini untuk sama-sama menopang. Enggak, itu nggak sengaja banget sih, dulu itu nggak sengaja banget. Ingat nggak dulu waktu boomingnya orang aduh gila batik tuh, ya kan? Rembang itu dulu tuh Rembang kan lagi ini deket sama, maksudnya memang pusat pengrajin batik, jadinya enak banget tuh bisnis tanpa modal banget kan, kita pengrajin tinggal ngambil, terus kita tinggal upload sama-sama pakai Facebooknya gitu, tapi kan kita bisa dapetin, bantuin pengrajin juga jualan, kan lumayan loh waktu itu, sebulan tuh bisa sampai, waktu itu berapa ya, 80-100 jutaan deh, kan lumayan banget itu, zaman segitu. Batik lasem itu? Kalau sekarang sih udah nggak lagi karena jauh ya, jadi ya. Batik lasem? Ya, batik lasem, ya. Iya, batik lasem, ya. Kalau sekarang nggak jualan lukisan kali, Genyek. Kita besok mungkin ekspor dari Indonesia ke Amerika batik lasem. Batik lasem bagus. Dulu saya pengen ngobrol terus ya. Enggak, tapi ini mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dan ini mengenai transisi ya dari Ketua Ansor menjadi Menteri Agama ini, apa yang paling yang paling beda ya kan? Atau karena kan tadinya misalnya ngurusin umat, ngurusin Nahdliyin
ya kan? Tiba-tiba bukan hanya ngurusin umat Islam yang lain, tapi juga ngurusin semua agama itu gimana itu untuk Gus Yakut. Nah tadi juga apa namanya dikatakan bahwa aduh ini istri luar biasa karena suami sebagai ketua Ansor keliling Indonesia jadi jarang di rumah. Apa ini sekarang menjadi menteri lebih banyak di Jakarta? Apa justru tambah jarang di rumah dan lain-lain? Gimana ini? Apa yang beda lah ini ceritanya dari transisi? Ya. Jadi pertama yang beda cara pidato. Oh. Itu yang beda. Dan enggak boleh guyon ya, Gus? Enggak boleh guyon. Enggak boleh guyon. Iya. Enggak boleh. Kalau guyon bisa kalau guyon masih boleh. Kalau guyon masih, tetapi pidatonya sekarang harus lebih formal. Kalau dulu kan kita tinggal begini-begini aja udah, yang penting semangat anak-anak muncul kan gitu aja. Nah sekarang udah nggak bisa begitu-begitu, udah saya ditegur sama Pak Presiden supaya diturunkan sedikit intonasinya gitu Presiden. Jadi saya mulai, itu yang paling berat. Jadi saya harus berlatih bagaimana menyampaikan gagasan itu dengan cara yang lebih soft itu, sebelum soft itu. Jadi memang perlu waktu dan saya sudah belajar, sudah mulailah dikit-dikit meskipun kadang-kadang masih pengen juga begini-begini itu masih pengen gitu, tapi ya. Jadi kalau lagi sama asik dong begini. Oh iya. Jadi nanti jangan kebawa kalem kalau ngomong Ansor nanti anak-anak bansernya nanti apa namanya enggak semangat. Nanti lemes. Ya, lemes. Iya makanya. Nah, kalau soal keseharian, saya kira soal pekerjaan ya, selain pekerjaan birokrasi ya, salah satu mandatori yang diberikan Presiden memang ke saya ini untuk menata birokrasi yang ada di Kementerian Agama. Saya itu begitu dapat mandatori seperti itu dari Presiden, yang saya ingat itu pernyataan Gus Dur. Gus Dur itu pernah bilang dulu, di Kementerian Agama ini semuanya ada. Jadi kayak pasar semuanya ada. Hanya agama yang nggak ada, kata Gus Dur. Nah, ini menunjukkan, saya kira dapat gambaran bagaimana tidak ada nilai-nilai agama lah kira-kira begitu di situ dalam mengelola birokrasi. Dan begitu saya masuk di Kementerian Agama, di hari pertama saya langsung belanja masalah. Saya undang semua eselon 1. Saya mau tanya semua apa masalah yang ada di Kementerian Agama dari A sampai Z. Itu seminggu pertama, hari pertama eselon 1 saya terus berurut, eselon 2, 3 sampai 4 saya kumpulkan, saya mau tahu masalah yang ada di sini. Kesimpulan saya apa? Di Kementerian Agama itu ini ibarat meja, tepiannya nggak kelihatan masalahnya. Saking banyaknya, banyak banget masalah. Banyak banget. Nah, karena melihat masalah-masalah ini saya kira dan Presiden mau ini diselesaikan dengan cepat. Selesaikan dengan cepat, itu perintahnya begitu. Melihat masalah ini berakibat pada, kalau tadi Bapak Ali sama tanya, apakah ini berdampak nggak pernah di rumah? Sekarang malah lebih parah dari ketika menjadi ketua Ansor, ngurusin Ansor Toh itu. Saya itu berangkat pagi-pagi, pulang sudah dini hari. Anak-anak istri sudah tidur semua, nggak ada yang tahu saya pulang itu. Saya sampai rumah jam 1, saya biasanya keluar dari kantor jam 11, jam 12 lah, keluar dari kantor. Jadi saya jam 7, setengah 8 lah sudah harus berangkat ke kantor. Dan saya pulang rutinitas gitu. Sampai Sabtu sebenarnya saya kerja. Sabtu saya masih kerja sebenarnya. Saya nggak ada hari libur untuk eselon 1. Libur hanya hari Minggu. Saya bilang ke eselon 1 gitu. Kita kerja 6 hari. Jadi tidak 5 hari. Kalau saya bilang ke teman-teman di eselon 1, kalau mau ikut cara saya, ayo. Kalau tidak, silahkan cari kerjaan lain. Masih banyak kok di luar. Karena memang ini berat. Ini ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini ada agamanya di kementerian ini. Ini Kementerian Agama. Saya bilang kalau Kementerian Agama ini buruk, maka persepsi saya ini, maka publik, rakyat ini akan melihat bahwa agama ini ternyata begitu toh. Kementerian yang ngurusi agama aja begitu kok. Apalagi yang nggak ngurusin agama. Nah ini saya kira dan kita sepakat, eselon 1 juga sepakat. Anytime mereka mau saya panggil, meskipun hari libur, mereka siap. Nah komitmen ini saya pegang. Dan selama sebulan terakhir ini ritme ini yang saya pakai. Karena ya kalau masalah ini tidak selesaikan dengan serius, saya kira tidak akan selesai. Jadi ada 2 persoalan di kementerian ini, masalah internal dan tentu masalah di luar ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, ukhuwah Watoniyah, ini semua bermasalah ya di antara kita ini.
Nah ini saya kira dua pekerjaan yang harus diselesaikan secara simultan. Dan 24 jam itu nggak cukup sehari, 7 hari seminggu juga kurang. Jadi saya minta pengertian istri dan anak-anak. Saya itu kalau berangkat selalu pamitan. Mulai istri sampai anak kecil, saya ciumi, saya pelukin, siapa tahu saya nggak bisa pulang hari ini gitu kan. Nah jadi saya selalu begitu, saya pamit ke mereka gitu. Jadi ya resiko sebenarnya saya sudah menolak loh. Saya nggak mau posisi ini. Karena saya tahu ini berat dan saya belum tentu mampu. Tapi karena Presiden perintah ya apa boleh buat. Saya akan laksanakan ini sekuat saya lah, semampu saya. Ya mudah-mudahan Gusti Allah ini ridho dengan apa yang saya lakukan dan publik menerima bahwa saya melakukannya juga nggak ada pretensi apapun kok. Nah, kalau ngomong salary gitu ya, misalnya nih kalau ngomong salary jauh, tahu nggak gaji menteri berapa? Dikit. Mending anggota DPR. Oh, jauh sama anggota DPR, jauh. Tapi saya lakukan ini dengan cinta saya lah kepada negara ini. Dan saya bilang ke teman, ini bisa dicek. Ada beberapa rektor yang saya putuskan, ini saya cerita aja. Ada rektor saya putuskan dan rektor ini bawa sesuatu ke saya, marah saya. Saya marah ke rektor ini karena dia masih menganggap saya sama dengan yang dulu-dulu. Saya marah-marah keluar, dia nangis-nangis ke staf saya, katanya sok saya tidak akan ngulang lagi, gitulah. Dan setiap pelantikan rektor saya tekankan itu. Jadi ada korupsi 1 rupiah saja. Saya akan copot hari itu tanpa proses. Saya akan bertanggungjawabkan di depan negara dan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu, saya tidak akan nunggu keputusan pengadilan. Saya bilang begitu. Karena ya ini bagian yang paling parah menurut saya dari apa yang diberikan mandat Presiden ke saya. Korupsi. Korupsi ini bagian yang paling parah di kementerian ini dan saya mencoba semampu saya. Godaan bukan tidak ada. Oh, setiap saat godaan. Setiap saat. Dan saya sudah bilang ke istri saya, ya apa yang kita punya itu yang kita syukuri. Jadi kita nggak usah perlu merasa harus kurang ini, kurang itu. Saya bilang hidup itu pas-pasan saja lah. Pas kita butuh ada. Pas nggak ada ya kita nggak butuh. Itu saja. Jadi nggak penting. Kita ini mau punya duit banyak juga buat apa. Duit juga cuma disimpan saja. Emang duit bisa beranak pinak nggak juga. Gitu. Jadi kita biasa aja menikmati aja. Kalau ada rezeki ya kita keluar, kita makan-makan di luar. Nggak ada di rumah kayak begini nih. Di rumah aja biasa. Jadi kita nikmati saja. Jadi itu saya kira ini buah dari pendidikan orang tua kami. Saya tidak merasa bahwa ini adalah usaha keras, tidak. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya yakin apa yang saya dapatkan sekarang, apa yang istri saya dapatkan sekarang ini, itu dari perjuangan orang tua, tirakatnya orang tua lah saya kira. Orang tua beliau ini ahli tirakat, bapaknya ini ahli tirakat. Ya kakek-kakek saya juga ahli tirakat. Jadi apa yang saya dapatkan, istri saya dapatkan itu juga hasil dari leluhur-leluhur lah gitu. Jadi maka istri saya merasa berkewajiban menanam sesuatu supaya anak-anak, cucu-cucu nanti itu juga bisa menikmati apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Saya kira begitu itu aja. Siklus ini yang coba kita tanamkan di keluarga. Apa yang kami dapat itu karena bapak, orang tua, karena kakek, nenek itu, dan mudah-mudahan nanti sambil berharap anak-anak juga merasakan apa yang sekarang kami sedang ikhtiarkan. Gitu kira-kira. Luar biasa. Keren. Dari perspektif istri ada yang ditambahkan? Iya. Kalau misalnya gini ya, sehubungan dengan posisi Bapak sekarang ya, Mas Ali dan Mbak Samara, kan pasti ada yang nanya, karena memang beberapa nanya ke saya, gimana sekarang, biasalah gitu ya. Kalau saya ditanya seperti itu malah kadang heran, emang kenapa ya gitu. Kayaknya karena memang nggak ada yang berubah gitu loh. Saya ya seperti ini, dari dulu juga seperti ini gitu. Dan tanggung jawab aja kali ya, dan amanahnya aja yang bertambah gitu aja sih. Kalau saya makanya kalau ada yang wah sekarang gini ya pasti udah begini apa begitu gitu, saya jadi malah kok aneh ya. Jadi ya kalau yang sudah kenal dengan saya pasti juga nggak akan ini deh, maksudnya ya dari dulu seperti ini gitu. Jadi ya doain aja ya Mas Ali, Mbak Samara, semoga kami selamat. Keluarga panutan sekali. Itu makanya inspiratif. Itu makanya kita semua ini, kenapa kita semua ini nggak mau, karena pengen tetap biasa saja. Kita ini nggak mau pindah ke rumah dinas. Kita lebih suka di rumah ini, rumah kecil ini, karena
rumah dinas nggak strategis. Kalau rumah yang kita tempati condet ini strategis. Kemana-mana deket, kamar mandi deket. Dan ada banyak yang jual nasi kerawu itu. Kemana-mana jauh. Banyak yang jual nasi kerawu di condet itu, enaknya itu. Iya. Banyak makanan di sini Mas Ali. Pokoknya kalau kelaparan deket deh pokoknya, enak banget. Nah, itu tadi. Apa-apa deket itu tadi. Kalau di Wican itu kemana-mana jauh, ke dapur jauh, ke kamar mandi jauh. Sini semua deket lah. Bahkan kalau simpangan jauh, senggolong kita ini. Iya, enggak lah. Condet kan mengingatkan dengan rumah kiai gitu di Rembang, ambil makan-makan enak. Iyalah, gitu makanan enak banyak. Nasi mandi, biryani, mandi ada sate tegal dan lain-lain, enak semua. Tapi Mas Ali, tahu Mbak Samara, beliau ini jago nyambel loh. Oh ya? Kapan di iya, jago nyambel. Kita harus nyobain ini. Sambel apa aja nih, pokoknya kalau beliau lagi nyambel nih, pasti ada yang saya nyebutnya seksi pembersihan layah. Seksi pembersihan cobek. Karena itu sisa sambelnya, bahkan sampai nasinya ditaruh di situ, ikannya taruh situ, kerupuknya taruh situ, sampai dikoret-koret gitu, pasti ada yang seperti itu. Wah, kita ini nih harus insist, memaksa untuk undangan nih. Saya nggak bisa, saya belajar nggak bisa. Udah saya catetin ya, bawangnya berapa biji, bawang putihnya berapa biji, cabenya berapa biji, enggak sama, beda. Harus mondok dulu itu. Sambal terong tentunya Gus, sambal terong. Ya. Sambal terong, iya, betul sekali. Aduh, Mbak Samara sehat-sehat di sana ya? Sehat, alhamdulillah. Kita juga bener ya. Kan, nggak kedinginan. Saya kepanasan. Saya bilang, ya, Gus, hangat, tadi ya. ini walaupun malam-malam, jam 12 malam, tengah-tengah musim dingin ini jendela saya buka karena ini kita hangat, ngobrolnya ya. Ini hangat luar biasa. Udah butuh penghangat cukup. Udah cukup sekali. Ini obat kerinduan tanah air yang luar biasa, ya kan? Iya. Kita senang sekali dan terima kasih sekali sudah mau berbagi waktu dengan kita. Pelajaran buat kita nih, kita yang muda-muda nih, mudah-mudahan bisa mempunyai mengikuti. Berasa tua nih. Aku masih muda. Jadi tua ya kita ya. Jadi berasa tua ya. Jangan gitu dong. katanya ini Aji ini kok mbayi gitu. Iya. Bedanya berapa tahunan doang. Aduh, tapi intinya kita benar-benar belajar banyak banget lah dari Gus Yakut, dari Mbak Eni. Seneng banget kita bisa ngobrol. Terima kasih banyak. Sukses terus. Sama-sama. Sukses terus dalam yang dilakukan dan insya Allah nanti kita dukung dan kita sama-sama mendoakan. Doakan ya kan? Kita mohon doanya dan pastilah kita doakan. Lalu